segmen anterior itu misalkan bagian kornea, bagian konjungtiva, bagian iris atau bilik mata depan. Kalau bagian retina, bagian itu bagian belakang, segmen posterior. Kalau itu kita nggak bisa ngeliat kecuali pakai alat. Kalau yang ini kita bagian depan dulu, ya. Sama kasusnya kalau ada pasien dengan keluhan mata apa-apa, kita tanyakan. Habis itu kita inform konsul untuk melakukan pemeriksaan fisik mata, ya. Yang pertama kita adalah inspeksi apa di situ? Eksternal. Kelopak mata. Kelopak mata. Kelopak mata nama lainnya apa? Palpebra. Ini yang kita lihat palpebranya ya. Ditutup Bapak. Oke, kita lihat palpebranya di sini. Kita lihat ya, adakah hiperemis? Adakah pembengkakan? Apakah ada massa? Kalau massa itu hordeolum, tahu hordeolum? Tahu ya hordeolum? Udah kuliah belum? Bintitan ya, itu hordeolum. Kita lihat ya. Ya kita lihat, Bapak macam Pak. Nah kita lihat nih, apakah ada hiperemis, apakah ada tonjolan. Ya boleh lihat bagian apa silianya ya, supersilia ini alis atasnya ya. Kalau permintaan supersilia berarti supersilia di atasnya apakah ada kerontokan rambut, adakah kemerahan ya di sini, palpebranya adakah pembengkakan dan sebagainya. Habis itu kita palpasi. Palpasi ada benjolannya ini keras atau tidak, ada nyeri tekan atau tidak, ya. Terus kita bandingkan sebelahnya. Kanan dan kiri. Habis itu pemeriksaan apa? Turun ke bawah, silia atau alis mata. Lihat nih alis matanya nih. Ya, alis mata ini. Ini alis mata palpebra ada atas, ada bawah ya. Ada kelopak mata atas, ada kelopak mata bawah tadi. Terus habis itu kita periksa silianya. Adakah dia sekret? Sekret itu kayak nanah-nanah itu ya, di situ adakah trikiasis ya, trikiasis yang bulu matanya masuk ke dalam kayak nyocok-nyocok gitu dilihat ya, itu bisa kita lihat. Bandingkan kanan dan kiri. Terus apa lagi di situ? Apa di situ? Dokter nggak hafal urutannya, pelan-pelan. Konjungtiva. Oke, dilihat konjungtivanya. Jadi kalau lihat anatomi mata itu, konjungtiva itu bagian putih mata di atasnya ada bening. Kalau putih mata namanya sklera, di atasnya namanya konjungtiva. Jadi kita lihat konjungtivanya. Konjungtiva itu ada konjungtiva bulbi, ada konjungtiva palpebra. Kalau konjungtiva bulbi itu berarti konjungtiva di sekitar bola mata, di sekitar sklera yang bola mata. Kita lihat ke atas. Izin ya Bapak, saya periksa konjungtivanya. Oke, adakah hiperemis? Konjungtivanya sakit mata itu loh, konjungtivitis kan hiperemis toh? Ya. Oke, terus habis itu konjungtiva palpebra, kita lihat bawahnya. Lihat ke atas. Nah ini ada kayak pembuluh darah nih. Yang merah-merah itu. Apakah ada ikterik? Apakah ada anemis? Anemis itu kekurangan darah, jadi kayak pucat konjungtivanya ya. Terus di atas juga kita bisa lihat ya. Bapak santai macam biasa, macam biasa santai Bapak. Oke, sorry Bapak santai macam. Ada yang dia tulisannya mengeversikan mata ya. Nah, mengeversikan mata tuh kayak gini. Santai ya. Oh. Sakit dokter. Kalau nggak kamu balik sendiri ya nggak kayak gini. Wah, bisa nggak? mengeversikan mata tuh kayak gini loh. Membalik. Nah, kelihatan tuh konjungtiva yang atas. Kok bisa? Lo nggak bisa? Ya, Bisa. ya, melihat konjungtiva yang palpebra bagian atas. Terus aja melihat kornik konjungtiva itu yang bagian pojok sini. Ya, lihat kornik tuh, lihat sana Bapak. Nah, di sini konjungtiva pojok sini. Korniknya. Ya, ada hiperemis dan sebagainya. Terus habis konjungtiva adalah sklera. Sklera itu yang bagian putihnya. Ya, kita bisa lihat putih mata sambil di center ya, putih mata. Kalau sklera ikterik atau enggak. Ikterik itu merah atau tidak. Karena ada penyakit namanya skleritis. Ya, skleritis, habis skleritis ya. Ya, itu kita lihat skleranya. Terus habis itu apa lagi? Orifisium. Orifisium itu kalau kalian nangis, keluar air mata kan masuk ke dalam hidung, ya kan? Ya di pojok sini nih.
Lihat temannya mungkin di samping kanan kiri di pojok sini nih. Yang kayak ada lubang tuh pojokan. Lihat ke atas, lihat ke atas. Nah ini nih. Yang ada bolongan di samping. Ya, kalau kita tuh. Ini loh. Nah. Jadi kalau kita nangis terus habis itu pilek toh. Kalau nangisnya kenceng, pileknya kenceng nggak? Nah, karena air mata kan larinya dari sini glandula ke sini terus ke pojok sini. Ya, ini orifisium. Terus apa lagi di situ? Ada Preaurikular. Nih, preaurikular limfonodi di bagian sini. Kita pegang apakah ada benjolan atau tidak. Preaurikular itu di samping kanan kiri gini telinga ya. Oke, limfonodi. Kan di tubuh kita ada bagian kelenjar getah bening ya, benjol-benjol kecil-kecil ya namanya limfonodi. Tersebar ya di sini, di belakang ya. Yang preaurikular itu di bagian sini. Terus apa lagi di situ? Oke, inspeksi kornea dulu. Dah. Lanjut juga. Oke, kalau kornea ini ada bagian mata ya, spidol tadi. Iya nih, ini mati dong. Emang mati? Kayaknya belum dihidupin. Oke, ini kornea tuh ini deh. Di luar sini, ini lapisan bening. Kita bisa melihat dalam yang bulat ini karena dalamnya ada lensa. Di sini ada yang coklat-coklat namanya iris. Ya, ini bening mata namanya kornea nih bening. Kita melihat ininya. Kalau tadi sklera yang putih semuanya ini, di atas sklera ada konjungtiva bagian lapis-lapis bening. Kalau kornea di sini. Nah, kornea kita lihat di sini. Apakah ada laserasi? Misalkan orang lagi kucek-kucek kena debu luka. Laserasi itu kayak lecet atau ada benda asing. Loh, Dok, kok benda asing di situ? Orang lagi ngelas kecipratan serbuk besi bisa juga. Jadi kalau orang matanya merah, diperiksa, oh konjung korneanya ada luka nih, ada serbuk besi, ya sudah berarti korneanya luka. Keratitis penyakitnya namanya ya. Kita lihat korneanya ya. Oke, kanan sama kiri ya, bandingkan kanan dengan kiri. Lihat ke atas Pak. Oke. Ya. Boleh, ada yang mau lihat di sini boleh. Ini korneanya bening. Ini ya. Ini korneanya nih. Yang bening ya. Kalau ada luka dia ada berintik-berintik di sini. Ya, udah. Oke, itu kornea kanan dibandingkan kornea kiri. Terus habis itu nah, ini nih. Kita tes namanya tes sensitivitas ya. Bapak lihat ke atas, kita misalkan mau melihat sensitivitas kornea mata sebelah kanan. Lihat ke atas, Bapak. Oke, lihat sebelah sana, Pak. Lihat ke arah hidung, lihat ke arah itu. Bapak sudah lihat ke arah hidung? Lihat hidung ke sana, Pak. Lihat hidung ke sana. Lihat hidung, lihat. Bapak tarik ke atas matanya sambil lihat ke kanan. Oke, nah pada saat kita tempelin dia kedip, berarti refleksnya bagus, positif. Tadi kan dicek langsung tep gitu, kedip. Kalau di gini-gini nggak kedip, berarti kan refleksnya jelek, negatif ya. Oke, tadi kalau dia fokusnya ngadep ke sana, dari sini nih tempelin langsung ya, bikin kapas lirinya, sepilinya seperti ini. Jangan gede, kapasnya gede gitu segini. Dia udah ngeliat dulu kok diapain saya ya. Oke, terus habis itu apalagi di situ? Pupil. Pupil banyak. Kita ngelihat pupilnya ya. Dilihat di sini pupilnya. Ada yang mau lihat pupil? Silakan ke depan mau lihat pupil sini. Ada sini. Nanti di dalam berarti tinggal langsung praktek ya. Di dalam berarti langsung praktek ya. Udah banyak di sini. Oke, ini pupil tuh kita ngelihat lensa di dalam itu dengan reaksi pupil. Lihat di dalam itu kayak ada bulat-bulat tengah itu. Hitam-hitam itu. Ya, itu normalnya bentuknya bulat. Ya. Oke, kalau kita lihat dia ukurannya minimal 3 mili. Ya, 3 sampai 5 mili ya.
Oke. Nah, ada yang namanya refleks pupil. Refleks pupil itu kalau kita center pupilnya, dideketin tuh pupilnya akan mengecil. Ada direct dan indirect. Direct itu yang kita center pertama itu kita lihat kecil. Kita lihat sebelahnya yang nggak disenterin juga ikut mengecil. Yang sebelahnya yang kecil namanya indirect. Kalau yang langsung itu namanya direct. Ya, oke, boleh dilihat di sini. Ya, kita lihat. Ya, kita taruh mata ini. Lihat di depan, Bapak, lihat di depan. Oke, boleh lihat di sini, Dava. Lihat di sini ya, pupil sini ya. Pertama lihat sini, pupil sini. Ini lihat yang hitam-hitam tengah itu. Kalau kita senterin dekat kayak mengecil nggak tuh? Tuh, kecil. Kalau menjauh, oke, kita lihat di sebelahnya ngikutin nggak? Ikut kecil nggak? Ikut ya. Oke. Directnya tuh yang sebelah sini, indirectnya sebelah kini. Paham? Oke, itu refleks pupil. Ya, tadi sudah ukuran pupil, bentuknya, terus refleks pupil. Apalagi di buku permintaannya? Oke, bilik mata depan dan Oke, bilik mata depan lihatnya dari samping, ya. Lihatnya seperti ini. Masih kuat nggak? Kalau nggak kuat gantian, Dava sini. Yo, siapa yang mau lihat bilik mata depannya? Agak susah ini bilik mata depan. Oke. Bilik mata depan patokannya itu diiris. Kalau kita center bilik mata depan, irisnya full kelihatan. Yang iris tuh yang ini nih. Yang coklat-coklat itu, dia kelihatan sirkuler semuanya, berarti bilik mata depannya dalam. Ya, kalau kita center dari samping kelihatan kayak gini. Kelihatan semua nggak? Semuanya. Di kamu lurus ke atas depan. Ya, kamu Bapak boleh pandangnya depan. Oke, kita lihat tuh. Yang garis-garisnya dari sini. Limbus ya. Bukan tuh yang coklat-coklat dalamnya kan ada garis-garis tuh. Kan semuanya termuat ya, ada ya? Iya dong. Nah, itu berarti bilik mata depannya dia Normal. bukan dalam. Kan ada dangkal, ada dalam. Jadi kalau misalkan ini gambarnya yang mana? Dalam benar. Kalau pada saat ini kan di dalam mata itu ada iris kayak gini loh. Ya enggak? Iya. Nah, pada saat kita center dari samping, habis itu ini kelihatan semua. Berarti ini dalam. Kalau kelihatan cuma sedikit, berarti dangkal. Selain itu, kita bisa lihat selain kedalaman dangkalnya itu kita lihat adakah hifem. Hifem itu darah di mata. Bilik kan tahu udah belajar hifem belum di mata? Hifem itu ada darah di dalam mata, bisa di luar, bisa di sini. Kalau di sini ada darah, berarti ada hifema, ada darah di sini. Ada hipofium, berarti ada nanah di sini. Nanah dari mana? Ada infeksi kornea bisa juga. Ya, oke, paham? Iris juga kita lihat dengan center depan. Irisnya gimana? Radier tuh kayak, kalau iris ini sebenarnya kayak jari-jari sepeda loh, Dek. Tahu jari-jari sepeda? Jadi kalau dilihat itu kayak jari-jarinya utuh semua. Dilihat irisnya itu. Ya, radier tuh secara luruh kelihatan atau tidak. Kalau dia kelihatan dalam, pasti itunya kelihatan juga. Mau dari samping kelihatan, maksudnya dari depan juga kelihatan. Oke, habis itu apalagi lensa kita lihat sama dengan pupil. Kita melihatnya di yang hitam-hitamnya itu, ya. Kalau dia lensanya itu yang hitam-hitam itu, kalau tadi kita lihat pupilnya ukurannya, kalau kita lihat sekarang hitam-hitam itu untuk lihat lensanya, ya, lensanya itu jernih atau tidak, yang hitam-hitam itu. Kalau dia berubah jadi putih, berarti sudah ada kekeruhan, kayak misalkan ya. Oke, ada pertanyaan. Ada di buku namanya iris Bombay. Iris Bombay itu kalau glaukoma itu jadi ketekan bola matanya, jadi irisnya kayak ketekan jadi gepeng. Jadi nggak sirkuler kayak jari-jari, dia kayak kegencet gitu. Oke, habis selesai itu kalian inform konsen sama pasiennya. Bapak, pemeriksaan sudah selesai.
saya cuci tangan, Bapak boleh duduk, habis ini jelasin. Dari hasil pemeriksaan didapatkan mata Bapak bla 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 bla. Ini ada lagi badan vitreous. Enggak masuk itu. Di checklist nggak ada. Dalam Badan vitreous tuh nggak masuk itu keselip itu tulisannya. Di checklistnya nggak ada kan? Nggak ada. Badan vitreous tuh di dalam, salah itu. Coret aja coret ya. Badan vitreous nggak usah. Ya badan vitreous tuh di dalam, nggak bisa kelihatan kita. Itu nanti pemeriksaannya yang pemeriksaan dalam. Sudah itu saja. Ada pertanyaan?